Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keindahan alam sangat menakjubkan. Bali juga begitu terkenal hingga ke beberapa penjuru dunia. Tak hanya dikenal sebagai pulau yang indah, Bali juga kental dengan adat dan budaya. Mayoritas penduduk di Pulau Dewata ini masih memegang teguh keyakinan agama Hindu. Agama Hindu yang dianut penduduk Bali berbeda dengan agama Hindu yang dianut warga India. Konon, ajaran agama Hindu yang ada di Bali itu merupakan ajaran asli warisan leluhur Nusantara kala itu. Hingga kini, eksistensi agama Hindu yang menjadi agama mayoritas masyarakat Bali. Dalam narasi sejarahnya, diketahui bahwa agama Hindu Bali merupakan perpaduan antara ajaran Hindu dengan kepercayaan lokal masyarakat. Agama Hindu datang dengan membawa ajaran kedamaian yang menyejukkan hati masyarakat lokal yang disinggahinya. Namun, benarkah sejarah agama Hindu Bali berkaitan erat dengan sejarah Sunda Galuh di Tatar Pasundan? Di zaman dulu, ada seorang Resi Makandriya yang disebut-sebut sebagai pembawa ajaran Hindu ke tanah Bali pada abad ke-9. Meskipun keberadaan Resi Makandriya belum memiliki pijakan yang didukung oleh temuan arkeologi di Bali. Sebaliknya, dalam sejarah Sunda, telah mengenal nama Resi Makandriya, sebagaimana tercantum dalam naskah lontar, naskah Carita Parahyangan. Apakah sosok Resi Makandriya yang tercantum dalam naskah lontar dari tanah Sunda ini terkait dengan sejarah penyebaran agama Hindu di Bali? Artinya, bahwa datangnya agama Hindu yang disebut-sebut lahir di India ini tentunya terlebih dahulu melewati negara Sunda Galuh atau Tarumanagara. Dalam naskah Carita Parahyangan dikisahkan bahwa Resi Makandriya pergi menemui Resi Guru yang tak disebutkan namanya, yang berkedudukan di Kendan, kelak menjadi kerajaan Kendan, pendahulu kerajaan Galuh. Resi Guru Kendan memiliki seorang anak perempuan bernama Puah Rababu atau Puah Manjangandara. Dalam mitosnya, Resi Makandriya berubah wujud menjadi Kebowulan ketika menikahi Puah Manjangandara. Kebowulan dikenal sebagai nama lain dari Resi Makandriya. Mereka dikaruniai anak perempuan bernama Puah Bungatak Mengale-ngale yang merupakan titisan Puah Aksari Jabung. Selanjutnya diceritakan, Puah Bungatak Mengale-ngale menikah dengan Reti Kandayun, pendiri kerajaan Galuh yang berkedudukan di Medang Jati dan berkuasa selama 90 tahun. Resi Guru yang terkenal di Kendan adalah Resi Mahaguru Manikmaya. Mungkin saja yang ditemui Resi Makandriya saat itu adalah Resi Mahaguru Manikmaya. Naskah Carita Parahyangan menyebut Resi Guru yang memiliki anak dengan sebutan Raja Putra. Kemudian, Raja Putra memiliki dua orang anak, bernama Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati. Sang Resi Guru mangyuga Raja Putra. Raja Putra miseukeun Sang Kandiawan lawan Sang Kandiawati sida sapilancekan. Ngangaranan maneh Rahyangta Dewa Raja. Basa lumaku ngaraja resi ngangaranan maneh Rahyangta ti Medang Jati. Inya Sang Layu Watang nyanunyeun Sang Hyang Watang Ageng.
Sang Kandiawan disebut juga Rahyang Tadewaraja yang berkedudukan di Medang Jati, Kerajaan Galuh. Dengan demikian, penerus kerajaan setelah Resi Mahaguru Manikmaya adalah Sang Kandiawan. Sang Kandiawan memiliki 5 orang anak, bernama Sang Mangukuhan, Sang Karungkalah, Sang Katung Maralah, Sang Sandang Reba, dan Sang Wretikandayun. Dari Sang Wretikandayun inilah silsilah Raja-Raja Galuh dimulai. Menganalisis cerita Parahyangan bahwa istri Sang Wretikandayun adalah Puah Bungatak Mangale-ale yang merupakan putri dari Resi Makandria. Maka, jika Hindu Bali disebut-sebut berasal dari Sunda Galuh, bisa jadi demikian. Kemungkinan, Resi Makandria selanjutnya menyebarkan agama Hindu di Pulau Bali. Pemuka agama Hindu Bali didampingi staf Gubernur Bali dan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berkunjung ke situs Astana Gede Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 20 Januari 2018 lalu. Ketika berbincang dengan pemuka agama Hindu Bali, mereka meyakini bahwa Sunda Galuh adalah rahim dari masyarakat Hindu Bali. Karena setelah menelusuri sejarah nenek moyangnya, awal peradaban pada masa kerajaan Bali kuno berkaitan dengan kerajaan Galuh Purba pada abad ke-6. Konon, seorang putri dari raja pertama kerajaan Galuh Purba menikah dengan raja kerajaan Bali kuno. Itulah alasan mengapa mereka menyebut ibu kepada kerajaan Galuh. Ketua Paguyuban Seniman dan Budayawan atau Paseban Jagad Palaka Kawali, Hendarman Praja, mengatakan bahwa hubungan emosional antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Bali berlangsung berabad-abad, atau dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-14. Ketika masa kejayaan kerajaan Galuh berakhir, atau pada abad 14, barulah hubungan emosional antara keduanya terputus begitu saja. Karena pada abad 14, pengaruh agama Islam mulai masuk ke seluruh wilayah Tatar Sunda, termasuk wilayah Galuh, ujar sesepuh budayawan Ciamis ini. Pada masa kejayaan kerajaan Galuh, Kawali adalah pusat pemerintahan, dan situs Astana Gede adalah peninggalan kerajaan Galuh yang konon dulunya bekas istana kerajaan Galuh. Maka tidak heran jika ada masyarakat Bali atau masyarakat Jawa Timur datang berziarah ke Astana Gede ini, karena nenek moyang mereka berasal dari Sunda Galuh. Meskipun kini mayoritas penduduk Tatar Sunda tidak lagi beragama Hindu, bukan berarti kita menafikan fakta sejarah. Berkaca dari sejarah agama Buddha yang dibawa Siddhartha Gautama juga berasal dari India. Faktanya, mayoritas penduduk India beragama Hindu, bukan agama Buddha. Justru, kini agama Buddha berkembang di Cina, Thailand, Jepang, dan lain-lain. Namun tidak di tanah kelahirannya, yakni India. Adat dan budaya ajaran Hindu dari Sunda sangat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bali. Bahkan, mayoritas orang Bali pun mengakui bahwa Bali merupakan Sunda kecil yang termasuk dari tanah Pasundan. Mereka percaya bahwa leluhur masyarakat Bali memiliki ikatan yang kuat dengan kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran. Saat itu, ajaran Hindu-Buddha menjadi agama mayoritas masyarakat Jawa. Hingga suatu ketika, masuklah ajaran agama Islam, yang lambat laun, kerajaan Islam menguasai tanah Jawa. Mereka yang masih memegang teguh ajaran Hindu-Buddha memutuskan untuk meninggalkan Jawa bagian tengah dan barat, lalu berpindah ke Jawa bagian timur, seraya menetap di sana. Namun tak lama, kerajaan Islam juga menyebar dan menguasai Jawa bagian timur. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Pulau Jawa, menuju Pulau Bali, dan menetap di sana. Meski belum ada catatan sempurna yang membahas sejarah mengenai hubungan Bali dan Sunda,
Namun hal ini sudah bukan rahasia lagi. Berdasarkan jejak sejarah, dahulu, kerajaan di Bali pernah kedatangan tamu dari kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran. Ketika berada di pelabuhan, ternyata ada sebuah patung yang sangat dipuja oleh umat Hindu Bali. Patung tersebut adalah patung Ratu Bagus Sundawan, yang disebut-sebut merupakan sosok yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran. Di Bali, istilah Galuh merupakan nama dari perhiasan yang dipakai oleh para penari Bali. Beberapa nama masyarakat Sunda dan Bali pun memiliki kemiripan, seperti Sundana, Jayawardana, Sukatma, Suyasa, dan lain sebagainya, memiliki ciri khas yang sama dengan menggunakan banyak vokal A. Pura Agung Parahyangan Jagatkarta yang dibangun di kaki Gunung Salak menjadi simbol bagi keterikatan antara Bali dengan Sunda.